تفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Berikutnya kami sampaikan pengumuman, yaitu undangan nuzulul Quran yang bertempat di Masjid Telaga. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak bahwa ada undangan nuzulul Quran yang bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Telaga. Yang akan menjadi penceramahnya adalah Tuan Guru Haji Iskandar Ahyar Kiha Muhammad MPDI. Sekali lagi yang akan menjadi penceramah Tuan Guru Haji Iskandar Ahyar Kiha MPDI yang bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Telaga. Oleh karena itu harapan kita kepada barang-barang datang bareng untuk menghadiri acara tersebut. Terima kasih. Dan berikutnya mari kita sama-sama simak dan dengarkan pengajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Fatoni Kiha SPDI. Pada beliau kami haturkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardi. Alhamdulillahi adada ma baina zalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallahi adada ma baina zalik. Subhanallahi adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ardi. Allahu akbar adada ma baina zalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ardi. La ilaha illallah adada ma baina zalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyurah qad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita diberikan kesempatan kesehatan untuk melangsungkan daripada rutinitas kegiatan kita itu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka menggali ajaran agama kita untuk kita amalkan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang itu, maka Allah mudahkan langkahnya, Allah mudahkan segala aktivitasnya untuk mereka hadir dalam majelis ilmu. Jadi mutakira hadir majelis ilmu tanda tagih jadi dengan bagus. Karena kita ajar si bagus-bagus. Kita akan mengetahui bisnis salah, bisnis kena. Gara-gara kita tak hadir lek majelis ilmu. Lagu mudik tak kira hadir majelis ilmu je tuak godek-godek jari ente. Enggak pun nama tu lek gawah doang tu tu. Lek kena kepala. Lek tetap kena salah. Baik tak doang anu dengan rebut tak doang anu macam. Makanya ilmu inilah yang pembeda mana manusia, mana binatang. Ilmu si arah. Makanya manusia jadi mulia gara-gara arah ilmunya. Ilmu nyuruh kita beda ni. Mereka narak ilmu saja pada hidup kita marak binatang. Orang dia pun nanti parang pada binatang ni kita juga mangan nginem doang. Mangan nginem merari enggak nawah ini. Sementara orang yang hadir dalam majelis ilmu
dia akan mengetahui tujuan hidupnya. Walau sekali niki keparang paham terhadap agama bangsa Imam Ghazali, kita sudah membedakan mana tujuan hidup kita, be dunia, be akhirat. Tengah niki kita diingatkan untuk memperbanyak bekal kita untuk hari akhirat kelak. Temu sapir jemaah li akhirat niki. Sementara li dunia niki ya Bapak Ibu sekalian, harap semendah kita. Apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Zar, seorang sahabat. Hai Abu Zar, kata beliau, bagaimana kamu kalau kamu ingin musafir perjalanan jauh? Apakah kamu akan menyiapkan bekal yang banyak? Naam ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Semakin jauh lain teh semakin duit bekal teh. Tejok aimal di tahun di ngetik kepeng ngelit-ngelit. Jauhan lain teh malih bareng teh Mataram seren duian ya. Tuh sebawa lain teh seren duian. Jemaah Jawa lain teh seren duit. Tuh jemaah Jakarta seren duit doang. Semakin jauh lain teh seren duit bekal teh. Terus Nabi bahasa Rasulullah SAW, bagaimana kalau perjalanan akhirat? Apa gigit ke siapa? Sementara perjalanan akhirat, musafir akhirat ini jauh perjalanan. Suwe tengah laut 500 tahun gitu nanti perjalanan teleka-leka doang itu, leka ngancem, tak dengan toko, mangan nginep di tula, bedong bekal kan? Gerak dengan dagang serabi laut sono. Kita beli dengan cendol, minta haus darah es, darah air itu no. Apa bekal tamang sekalian? Tuhnya ala amal ibadah kita di dunia ini. Semakin sering kita hadir majelis ilmu, makin banyak kita ibadah. Sering duit bekal tadi itu tak susah lalu lehai dah. Di antaranya anak makhluk sekalian, bekal kita adalah jika kita puasa niki. Saya puasa dasar Nabi enta makin baru sekalian dek nagin haus lawan hari kiamat. Dia tidak akan haus orang yang suka puasa. Walaupun haus dengan dia jadi nolak. Di antara bekal kita juga nanti di hari kiamat makin baru sekalian di dalam kubur bahasa Nabi enta, siapa yang suka bangun malam, kiamun lain dia nagin takut di dalam kubur cuma. Dia nagin petang kuburnya, benar kuburnya. Saya sekirang qiyamul lail urus niki salat tahajud walaupun 2 rakaat. Ya bekal-bekal kalau di akhirat niki. Nah, bekal-bekal yang seperti inilah yang perlu makin Bapak sekalian kita persiapkan dari sekarang. Selawat serta salam selalu teriring kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di Jumat. Niki kita perbanyak disuruh membaca selawat niki. Siapa yang membaca selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah orang itu akan mendapat syafaat. Atau orang itu akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, marilah perbanyak daripada selawat baik siang maupun malamnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian yang akan membahaskan perungguh mengenai kemuliaan daripada 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita sudah masuk ke 18-nya ya. Bareh siwa olas. Siwa olas tambah 20. Nah 20 ya. Turun ke bawah ini 10 terakhir sudah namanya. Apa kelebihannya 10 terakhir? Hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, pertama 10 terakhir niki shadda mizarahu, menguatkan ikat pinggangnya. Nabi maksudnya menguatkan ikat pinggang, maksudnya adalah sudah siap untuk ibadah. Apa maksudnya juga menguatkan ikat pinggang? Sudah tidak berhubungan dengan istri. Nek barang tinduk wah. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan ibadah wah.
Wa ahya lailahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Menghidupkan daripada malamnya. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya? Dalam riwayat disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syahida Ramadan qama wa nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan dari awal Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qama wa nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidupkan dia itu malamnya itu dengan banyak daripada ibadah. Setelah ibadah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Dari mulai bulan suci Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menghidupkannya dengan banyak ibadah. Tapi setelah ibadah Nabi hendaknya istirahat, tidur. Fa iza kana arba'an wa isrina lam yazuk ghamdan. Apabila sudah masuk, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah masuk kepada 10 terakhir. 10 terakhir niki sudah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit daripada memejamkan mata. Artinya sudah banyak menghidupkan, hampir semua malam itu dihidupkan untuk ibadah. Munah masuk daripada Nabi 10 terakhir nih. Sudah sedikit tidurnya. Yang maksud adalah sudah banyak daripada ibadah. Yang tentang hidupannya nih kita. Munah ginta malik 10 terakhir nih, siap-siap makin berdua sekalian ikat pinggangnya dengan kuat-kuat. Maksudnya adalah persiapan diri tawah, semangat untuk ibadah. Sudah mulai daripada menjauhi daripada yang lain. Barang tidur akan anak-anak siap-siap masing-masing kita akan ibadah sudah. Nah, ini untuk menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ini Bapak sekalian, satu ibadah itu nilainya seperti 1000 di bulan yang lain. Di sholat serakaat malam Lailatul Qadar pada kenanana marak sholat siu rakaat di bulan lain. Kira tebatian tadi membaca sikit huruf Al-Quran pada kenanana 1000 huruf. Sedekah, 1 kali sedekah sama seperti 1000 kali sedekah. Zikir, apa semuanya ibadah berlipat, 1 dilipatkan oleh Allah menjadi 1000. Tapi di mana dia itu? Di malam Lailatul Qadar. Bagi siapa? Bagi orang yang beribadah lek malam. Nah, tinduk rok yang dia mau apa no? Urus nanti di sana. Lagu dia malam nanti tentu dari 10 terakhir. 10 terakhir makin sekalian, di 10 terakhir itu mana dia? Yang ganjil-ganjil. Si ganjil-ganjil tahun ini. Hidupang mah bebe 10 nih hidupang, lalu lebih sedek ganjil. Muna sedek ganjil ya, berarti naluan malam nasita. Artinya waktu kita sudah siap. Mungkin ada tidur, bujur tidur lemaan, mundik dan tidur, kalau ibadah selakuan. Karena tidak ada kesempatan kecuali itu kesempatan mas nih sekarang semendak nih. Kalau ibadah nih. Nah, dalam riwayat maksud sekalian ada disebutkan malam Lailatul Qadar itu pernah jatuh tanggal 21. Lailatul Ihda wa Isrina, yaitu malam ke-20 sekian. Nah, dalam riwayat pernah lihat maksud sekalian disebutkan dia itu adalah malam 27. Malam 27. Ada mengatakan 21, dalam riwayat ada 27 dan di malam-malam yang lain. Tidak harus di tanggal 27, tidak harus di tanggal 21. Makin dipindah-pindah kata ulama. Kenapa dipindah-pindah hikmahnya? Supaya kita menghidupkan semua malamnya. Ya tujuannya. Mau tahu malamnya ya sedikit malam kita diubah doang. Misalnya tanggal 20 sedikit, tanggal 20 sedikit orang kita diubah. Sisanya tinduk, kita cuma apa kada? Wah mau teman 1000 bulan, wah. Mau duit batian doang, betul. Itulah hikmahnya disembunyikan supaya setiap malamnya itu kita hidupkan untuk ibadah, makin sekalian. Kalau di Tarim, kalau di Yaman itu ya kita menghidupkan itu tanggal 27, malam 27.
menjadi kebiasaan. Kalau malam 27 itu, kalau di sana menurut sekalian kita sholat tarawih sampai subuh, sampai sahur. Tapi sholat tarawihnya keliling-keliling. Sholat tarawih. Karena kalau di sana punya jadwal sejak masjid. Jam siwa arak tarawih, bareng jam 10 arak tarawih, arak jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 punya jadwal masing-masing. Jadi pira-pira ke tarawih. Di sana kita keliling, makin bos sekalian. Tarawih. Udah keliling tarawih bareng. Wah waktu sahur jam 3:30. Wah. Gerak makan sahur, siap-siap salat subuh jadi dia telah tidur. Itu malam 27-nya. Berdasarkan riwayat-riwayat, berdasarkan hadis-hadis makin bagus sekalian. Apa kata Sayyidina Umar? Bahwa orang yang menghidupkan malam 27 di bulan Ramadan itu adalah lebih aku cintai, kata beliau, ketimbang menghidupkan Ramadan semuanya. Menghidupkan malam Ramadan semuanya. Menghidupkan 27 itu lebih aku sukai timbang menghidupkan daripada Ramadan semuanya. Artinya apa? 27 itu luar biasa daripada nilai yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat niki, kita harus niki makin sekalian, kita harus jaga dia niki. Tapi tidak harus di sana dia jatuh malam Lailatul Qadar. Tapi intinya kalau kita sudah isi 10 terakhir itu, makin sekalian insya Allah dapat kita. Kita mendapat Lailatul Qadar dan kita mendapat fadilah setiap malam itu. Jangan kita hanya cari yang ganjil-ganjil, isi semuanya. Ah, Bu, saat ganjil-ganjil di sana kita lebih siap. Makin. Malam Lailatul Qadar niki. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana cara menghidupkannya? Cara menghidupkannya boleh kita hidupkan semua malamnya dari maghrib kita ibadah sampai subuh. Cara pertama. Cara kedua dibagi dua malam itu. Lungguh hidupkan dia itu dari jam 12 turun ke bawah atau dari maghrib di jam 12 kemudian tidur istirahat, atau belum tidur duluan bangun nanti jam 12 atau jam 1 sampai subuh diisi dengan ibadah, atau makin sekalian pelungguh bangun nanti sepertiga malamnya atau sebelum subuh atau waktu makan sahur ini sahur uras dulu baik tai uduk tono ampuk sholat tono. Sebenarnya setiap malam seperti itu cara kita. Kita duduk sahur, bait ayu, ampuk sholat. Mana 2 rakaat. Ampuk tak berdoa, baru tak makan sahur. Ini deh masih ngatok makan sahur. Kita duduk ini masih. Baru suap sampal suap nebar. Ampuk sholat lain nebar. Tuh hidungnya lain nebar. Apa tujuan? Nah, supaya pelungguh semangat. Mungkin tahu duduk ni kuah semangat kita. Karena arak telu tali nali awak tadi kita setan nali kita makin sekalian. Arak telu tali setan ini. 3 ikatan ini akan terbuka. Pertama dengan sebab kita bangun di waktu tahajud, pelungguh bangun, kemudian berzikir menyebut nama Allah. Alhamdulillah, kurang. Atau apapun, atau subhanallah, pokoknya yang penting zikir, atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'matana wa ilaihil nusyur, bangun. Atau zikir-zikir yang lain. Kalau sudah bangun kemudian berzikir, terbuka satu ikatan, dia agak semangat tawah. Ada malik tabal jedeng lungguh terbuka 2 ikatan. Karena kira ikatan, karena sakit. Lungguh salat 2 rakaat, terbuka 3 ikatan. Kalau sudah terbuka 3 ikatan, apa yang terjadi? Fa'asbaha nasyitan wa thayyiban nafsi. Maka orang itu setelah itu akan selalu semangat mengerjakan apapun. Senang, ceria, dan hatinya akan bagus. Lagu munarak dengan girang telat-telat ya. Telat-telat urus makin sekalian. Ya tepenan dan si setan telinganya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih 2 pongkat setan dawat jeluknya masih telir ini sembalun kapong na jama itu kapong na ini si setan no dawat
masih ngebang ini mana? Kepengen nak kelingan si setan, ngantang sama setan menen negeri kita ya. Ada lepas ada barat penen manusia je duit itu tepian si setan orang ini. Hah? Ada ternyata penik setan maknanya sekalian ada duit. Lalu ciri-ciri dengan si kepengen si setan, si ni girang urus sebelum subuh. Bare, nulis barak dengan di kamar nulis bare itu. Untuk diurasnya kan dengan ngaji, arak waktu kita hajat tu aja. Insyaallah dia bu tepen si setan. Aku si telat subuh ini jadi tepen doang si setan ini. Nah tepen si setan, tulikakan arah dirinya. Faas baha khabisan nafsi wa kaslanan. Uras dengan ini maknanya sekalian dalam keadaan hatinya keruh. Susah, urus susah. Awaknya berat, malas jadinya terus. Malas nggawe ibadah. Malas nggawe pekerjaan dunia ya. Karena berat masih ikatan itu mentang dalam dirinya. Gara-gara ngombe, nek na bau ras malan mana-mana 2 rakaat. Jadi, lek Ramadan ini ngelatih kita di rajin tahajud sampai seterusnya belum bangun di waktu malam. Karena tebaran niki waktu malam niki makin sekalian adalah waktu mustajab. Setiap malam daripada malam itu ada waktu mustajab. Di mana tempatnya? Di malam-malam tempat orang tahajud. Tapi disembunyikan juga oleh Allah. Baik, kita tidak tahu apakah di jam 1-nya, di jam 2-nya, di jam setengah 3-nya, di jam 3-nya, setengah 4-nya, sebelum subuhnya. Yang penting bangun. Kalau belum kita sudah istiqomah, insya Allah mau doang kita di Bapak B itu, no? Makin baik sekalian. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena di dalam Ramadan ini terutama di sana disebutkan nafahat namanya. An-nafahat. Nafahat ini adalah makin sekalian rahmat Allah. Penentuan Allah siapa yang akan diberikan kebaikan. Di malam ini. Di setiap malam, lebih khusus dalam bulan suci Ramadan. Barang siapa yang ibadah di malamnya, kemudian makin sekalian dia itu kena dengan rahmat Allah itu. Dia dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pas kenyakana berdoa, kenyakana salat kepada berdoa itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ngene surga tuju alangan neraka. Pas waktu mustajab nah itu. Nabi sabda Rasulullah SAW, orang itu tidak akan pernah sengsara, menderita selama-lamanya. Artinya apa? Tercatat wahai nani sebagai ahli surga. Nafahat itu di mana tempatnya? Di waktu malam itu. Coba belum kebayangkan. Mungkin di tahajud yang dulu kita tidak tahu, di sana sudah kita dicatat. Kalau sudah dicatat sudah ahli surga sudah. Kalau sudah ahli surga, maka pekerjaannya akan menjadi ahli surga. Bagus doang pegawai Anda dengan itu. Karena sudah dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lek malam Nabi, lek malam Lailatul Qadar. Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, wasalli raq'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Wastaghfarallah, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah. Ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Saya uras, terus menunggu salat walaupun hanya 2 rakaat. Sengaja ampunan, diampuni dosanya oleh Allah. Bermarak doa zikir si wahdatul lisan ini no. Uras menunggu salam langsung berdoa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya seperti berdoa niki malam Lailatul Qadar. Diampuni dosanya oleh Allah. Wa khada alaihimur rahmah. Kemudian dia akan dinaungi dengan rahmat Allah. Turun rahmat Allah maksud sekalian. Turun rahmat Allah kepada orang ini. Wa masahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril makin sekalian bijanahi akan menyentuhnya. Malaikat Jibril dengan sayapnya. Tersentuh dengan sayap malaikat Jibril. Man masahu Jibril,
dakhalal jannah. Siapa yang disentuh oleh Nabi sayapnya malaikat Jibril, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tama surga dengan ino sai si terkentuk si malaikat Jibril lek malam Lailatul Qadar ino. Ka milik yang pendek kita ini ki? Milik yang pendek? Sekali doang terkentuk teman-teman sekalian sudah selamat sudah. Bagaimana kalau berkali-kali Ramadan ini, Ramadan akan datang, mudah selamat insyaallah. Tapi bagi siapa? Orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk ibadah dan meraih itu. Allah itu sifatnya kasih sayang. Allah itu sifatnya rahman. Allah itu sifatnya dermawan. Kalau memang benar-benar kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dan semangat kita untuk ibadah ada di sana, insyaallah mau kita. Allah mengetahui apa niat kita. Lalu di dalam diri kita nanti tuh. Makin sekalian kita mujahadatan nafsi, lawan nih kita sahabat ini. Benar-benar kita selalu mohon kepada Allah. Insyaallah mau kita. Mudah mau dia selamat tuh. Mudah selamat jawab. Piran-piran mati tuh. Setelah Ramadan, bulan apapun sudah dicatat selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara kita menghidupkan. Amun dek na bau mangkin sekalian, paling kurang dek tetelat sholat berjamaah isya kanca subuh. Dek tetelat sholat berjamaah Nabi isya kanca subuh. Bareng suruh tahajud, tangkap luar biasa wayah nanti. Pembesuran si cedol. Duduk entar mangan sahur doang pada tidur. Malam ganjil kali, malam ganjil. Aku goyuh ketiduran. Amun nang noja dedek ketinggalan salat isya kanca subuh secara berjamaah. Man syahidal isya min lailatul qadri faqad akhadha khazzahu minha. Siapa yang salat isya secara berjamaah di malam Lailatul Qadar, sungguh dia sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar itu. Lagu dia pada bagiana marak dengan si hidupang ya. Mau dia ya sama lu sang kode A dengan dia pada marak dengan si beribadah. Niki al ajru ala qadril masaqqah. Pahala si mau teno balasan si mau teno tergantung lelah ta. Sekedian gawe ta, sekedian upah ta. Luian gawe ta, luian upah. Dia Nabi na marak ada magawean kan itu pada harian misal tiang harian pada harian sampai asar pada gajian te satu siu misalkan. Lagu aku je nyambung aku. Sampai pirang ku nyambung sampai bisa. Apa rane no? Lembur. Berobok gajian ku sekat iu karo belah mo. Arak malik mangun sekalian. Ya jadi na sampai bisa. Sampai jam 12 jam magawean. Berobok gajinya satak. Arak malik sekali-kali baru jangan sampai subuh jarak ke magawean perombok gajina 300. Dan lepas gajina cuma sampai asar bro, beda-beda. Ini pembahasan Nabi Ta'al ajru ala qadaril masaqqah, pahala sih mau tergantung kelelahan. Bayangan di Ramadan ini makin banyak orang semakin capek baca Al-Qur'an, capek bangun tahajud, zikir. Mesti kerok-kerok juga sekali semua nanti lelah ya kerok atau santai. Mesti ngantok-ngantok sambil ibadah ya lu mau nanti makin Bapak sekalian. Lebih makin sekalian bahasan ulama para penuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu? Kenyataan nyantri, kenyataan mondok. Ampun ini tahajud, ini santri ya ini mana? Ulik atau dalikan mangan. Menarak penuntut ilmu mulai nata tahajud ya sungguh luar biasa nih. Parmas nih. Dia santri yo harane. Suruh ulik atau nadikan mangan dek balik. Kenapa? Kalau orang penuntut ilmu itu lebih mereka fokus memang untuk ibadah. Kan di waktu tahajud itulah tempat sofaur rabbani namanya, penyucian daripada jiwa kita. Suci otak kita, suci akanta, suci raganta. Lewat tu tahajud itu terbesuk dengan ki. Bagaimana? Wahana suci maksud sekalian bagus pegawai anta. Mana suci jiwa raganta apa becak banget ama. Makanya bagi pelajar pan becak untuk belajar di waktu malam itu.
Tengapa leskat netelang apalano, becak netama sekat netelang, becak tak paham di waktu malam kena keadaan suci. Udara masih bersih, selaku anda kosong pikiran khusus untuk ibadah. Begitu juga dengan kita. Itu susah-susah, kejelusan susah. Urus tahajud aja dua bakno. Kaya bahasa ulama, siapa yang tahajud di waktu malam membangun kebahagiaan di siang harinya. Bahagia itu. Dan karena sida-sida sebian aja mak bangkat lagu bahagia itu luar biasa. Dengan Jepang yang sekini karung hijau kaya wayah nu aras bah mun panen. Aras bah mun panen. Dengan jawah panen mangkin mun sekalian. Ya ra. Telu karung mah ben bahal aja sebian. Lagu ya aras bah mun sekali panen. Lagu malam nang tahajud. Makin sekalian, mana tahajud. Raq'atani yarqa'uhuma al-abdu fi jawfil lail khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat lagu si gawe teh malam ini bahasa Nabi entah. 2 rakaat si gawe dalam waktu tahajud itu lebih bagus kerja dengan panen sebia 10 karung beru ino. Lebih bagus dunia wa ma fiha. Dunia kerja sini bukan sebia 10 karung ino mal. Dunia kerja sini. Kumpulan selapu dunia ini isinya harta dunia ini lebih bagus mau. Artinya apa? Makin sekalian Allah berikan rasa itu dalam hati kita, senang itu. Nabi juga maksudnya lebih bagus. Pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Lebih baik gajajin sebia ini. Ajin sebia 10 karung ini misalkan 10 juta. Lalu dari bagian dari Allah. Gara-gara sudah bangun malam nanti akan dilihat nanti besar itu. Gara-gara Nabi orang sholat tahajud. Makanya usahakan bapak sekalian, usahakan dari kita. Nina mama, boleh pada urus dono. Kasih mama mau 7 urus sang senina kan. Lalu senina juga urus dia parah nih. Mengundang sama mama, kopi ada itu kan? Hah? Minta beli bijajari, makanya para ulama melatih daripada bijajarina anak-anak mulai dari umur kecil dengan kode. Urus waktu malam suruh urus. Barang beli yang permen. Yang aja atau janji aja mah apa kamu mau urus kelembar aja mak bilang kecil sekali dibangun dia gairah dia nih menjadilah kebiasaan daripada akhir hayatnya. Tidak ada orang yang bangun malam kecuali itu adalah akan diangkat menjadi kekasih Allah. Tidak orang diangkat menjadi kekasih Allah kecuali orang itu akan bangun malam. Dan sebutkan juga oleh ulama, malam itu menjadi berkah. Kenapa? Karena malam itu adalah malamnya orang-orang soleh, malamnya para aulia. Malam niki adalah malam dengan soleh. Nabi maksudnya malam dengan soleh, ya untuk berdoa, ya untuk ibadah. Kemilu ketunurus, adik kemilu berdoa, adik kemilu ibadah, dia berkah malam niki. Makanya tidak bangun orang kecuali orang itu adalah ada tanda-tanda kesolehan dalam dirinya. Da'bu sholihin mangkana qablakum. Niki tahajud niki sabda Rasulullah adalah kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu, sebelum kalian. Selalu sebelum umat Rasulullah, mereka itu kalau sudah dikategorikan orang alim, orang soleh, mereka akan bangun malam di waktunya. Ini terjadi dengan soleh, ini terjadi dengan taat, ini tamu surga. Tak pada urus ya walaupun 2 rakaat. Mudah-mudahan berkat Ramadan makin sekalian keberkahan Ramadan ini gini. Allah hidupkan hati kita untuk menghidupkan sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Nah kemudian makin hadirin rahmatullah dalam malam-malam Lailatul Qadar niki Nabi doa anta. Bertanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Qalat qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatul qadri ma aqulu biha. Ya Rasulullah, bila aku ini bagaimana apa yang aku baca bila itu malam Lailatul Qadar? Nabi doa harus baca ma aqulu biha, apa yang aku baca di dalamnya. Qala Guli, wahai Isa, ini baca doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Mun anna aja kami, mun anni aja mesa-mesa.
Mun anni artinya saya. Kalau anna kami. Ya doa ante ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Atau fa'fu anna ya karim. Ya doa ante niki. Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya doa ini. Tangan yang ampunan dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau cinta kepada orang-orang yang minta maaf. Senang kepada orang-orang mau minta maaf. Fa'fu anni. Kalau itu ya Allah, ampuni aku, maafkan aku. Ya tenda penuh. Apa doa ini selaku anda? Coba arba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya doa niki lek malam-malam terperbanyak payah niki. Terutama jemaah lek malam-malam 10 terakhir ini. Delek sekali terbaca dan bila perlu jamak jadi wiri tanda. Mano? Jamak dibaca. No, ya kanya diulang. Semakin banyak kita mohon ampunan kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Nah, kenapa makin sekalian yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa minta ampun. Nabi hikmahnya bahasa ulama. Makin sekalian kenapa? Karena bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, walaupun andi bulan suci Ramadan bilang malam tak ibadah, tak baca Al-Quran, kenjelonya dikagawi dosa. Tapi kenapa disuruh minta ampunan? Itulah seorang hamba yang mengaku dirinya di hadapan Allah itu rendah. Di hadapan Allah dia tidak punya apa-apa. Pengakuan diri dan iki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai ulama yang menamatkan Al-Quran bilang jelo, bahkan sehari semalam 2 kali. Mungkin boleh pahalanya maksud sekalian, tapi sama juga dengan doa ini. Tapi hikmahnya tadi karena sama-sama kita merendah di hadapan Allah. Minta berdoa dengan ampunan, dia narak dosa anta, tangkap derajatan. Lalu menarak dosa anta, dilebur dosanya. Kalau sudah habis dosanya, sudah tutup dosa anta, apa hikmahnya dengan ampunan? Diangkat derajat kita oleh Allah. Ya, doa ini kita perbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, makin bagus sekalian, kita banyak daripada minta. Kemudian Nabi juga doa. Tanya makin sekalian. Wa'lam anna min ahammid du'a bi misli hadzal awqat al-mubarakah su'al al-jannah wal isti'adzah minan nar. Dan di antara doa yang paling penting yang kita baca di waktu yang sangat berkah ini 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah kita mohon kepada Allah surga dan mohon perlindungan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mundik tapal le bahasa jamak takadu. Allah yang mohon masukkan surga, jauh aku dengan neraka. Ya wahyu. Mundik tapal Nabi bahasa Arab. Nah. Ya wahyu. Ya tendang niki, le waktu niki. Luwe kita yang surga. Luwe yang terjauhan dengan neraka. Karena waktu mustajab. Ya pun itu terima doa itu kan beruntung itu tuh. 30 mohon makin sekalian di waktu itu luar biasa niki sudah. Nah ya tanya niki. Nabi ngendang surga gajah terjauhan dengan neraka di waktu ini. Inilah yang banyak kita mohon. Kemudian selanjutnya doa Nabi penunggu perbanyak makin sekalian. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Ayo doa afdal. Ya Rasulullah, mbeke doa sepaling afdal. Ubaja. Mbeke doana. Sal rabbakal afiyah di dunia wal akhirah. Ngendeng doa niki adik tak ampunin dunia akhirat. Afiyah, kesehatan, ampunan daripada Allah dunia akhirat. Ya endeng. Mara doa si ajaran si Nabi enta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ngendeng keselamatan, ngendeng daripada ampunan dunia akhir, ngendeng keselamatan dunia akhirat. Ya ini ngendeng. Mudik dia tahu doa ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya baca nikah. Ngendeng keselamatan dunia akhirat. Ya ngendeng anu. Makin nulis sekalian. Nah, kemudian Malik dia bertanya laki-laki ini kedua kali, ya Rasulullah, mbeke doa aku baca. Malik, Nabi yang terjawab sebenarnya, ngendeng keselamatan dunia akhirat. Kedua kali lah Malik dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mbeke doa aku baca. Nah, apa bahasa Nabi Malik? Nabi ngendeng keselamatan dunia akhirat. Iza u'tita al-afiyah fid dunya wa u'tituha bil akhirah waqad aflahta. Apabila Allah sudah kabulkan permintaanmu, yaitu diberikan kamu keselamatan dunia dan diberikan kamu keselamatan akhirat, sungguh kamu sudah beruntung. Nah, yang suruh ngendang keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini wah telu niki doa tadi. Ajar nanti itu si ulama. Ajar sebagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kedua tengandang adik pertama surga, jauh dengan neraka. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau pakai doa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Yo tenda. Mau dia tahu bahasa jamak, tak wah, jamak berdoa, ya Allah, mudah selamat, mudah tamu surga, jauh dengan neraka. Menunggu-nunggu. Si kedua apa yang bro? Ngendeng keselamatan dunia akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Coba apa lain kedua ini? Allahumma inna, coba ditulis yang sepuluh-pulang. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wah ini coba. Ya ini kita baca. Mudik hafal aja. Pengumbetan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada di sini ya baca. Nah, si terakhir manusia sekalian, dianjurkan kita oleh ulama di waktu yang berkah ini mohon kepada Allah supaya lisan kita ini diijabahkan setiap saat. Pengendeng lewat waktu ini, ngendeng jamak-jamak ini, ya Allah, jadikan setiap aku berdoa, doaku itu mustajab. Pengendeng lewat waktu niki, di waktu-waktu malam Lailatul Qadar niki, pengendeng tono. Kenapa? Karena kalau sudah dikabulkan oleh Allah, pirang-pirang berdoa, wah kan doa. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, pirang-pirang, ya ngendeng adik mustajab doa. Jemak berdoa anak ni, mudah-mudahan jadi dengan soleh, kabulkan oleh Allah. Apa aja permasalahan kita, berdoa, permudahkan oleh Allah. Nah, dengan sebab apa? Berkah doa yang kita minta itu di waktu malam Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah supaya yang diberikan kita itu apa? Mustajab doa. Ada ini terkabulan doa-doa kasih bagus setiap kita berdoa. 4 niki perbanyak kita mohon nanti di akhir-akhir daripada malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
Inilah yang bisa yang sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan, pelungguh boleh bertanya. Terus kita tutup, ada maan gerak niki setengah 6. Kan baru menit. Nah, iya ada pertanyaan pelungguh? Nah, ada hubungannya dengan Ramadan atau yang lain? Silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang tarawih ini Ustaz, tentang sudah masalah witir. Waktu sawi sebelah tarawih kan witir roh sawi, wahinu sawi tahajud, dia tolak hingga witir ini Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sabda Rasulullah SAW dalam hadis, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Maksudnya, mungkin sekalian. Nah, ketika kita sudah melaksanakan witir, siaran witir niki judulnya ganjil. Nah, witir niki luwekna arak salat rakaat. Kalau luwekna beda rakaat, arak salat rakaat. Nah, pelungguh mengerjakan 2 rakaat. Kemudian ditambah 2 rakaat 4 rakaat. Kemudian selesai tidak mengerjakan 1 berarti dia memang witir rarana niki. Cuman dikatakan bagian dari witir. Hah? Bagian dari witir. Belum witir orang itu. Nah, ketika kita mengerjakan witir 3 rakaat, waktu 2 rakaat kerjaan tahun niki, 2 rakaat tadi, maka itu sudah dikatakan witir. Lagu muntamile nyempurnaang ya bareh witir niki boleh. Kapan? Baik setelah witir itu kita langsung kerjakan setelah selesai zikir dan sebagainya, atau nanti waktu di tahajud. Kenapa? Karena kita sudah witir, cuman belum sempurna. Nek man buat witir ino, nek kita witir 2 kali tengahnya, sekek witir aja, cuman nyempurna ya. Kenapa? Karena sudah dihitung witir yang 3 itu telu ino artinya witir ganjil lah. Mun bareh mun witir maluk ini ya nyempurnaan si telu ino. Paham belum tuh? Rombok 2 kira jarina. 5 rombok 2 itu rombok 2 siwak rombok 2 solas. Yang pada salah paham dengan bareh nulik di witir milu berjamaah. Bareh aku jadi witir di balik. Apa takutan? Tahajud aku bareh di tekanggu tahajud muntah witir. Bukan seperti itu maksudnya. Udah? Boleh kita nanti tahajud dulu baru disempurnakan witir. Nah, karena rugi kita muntah witir secara berjamaah. Kenapa? Khusus yang sholat witir, makin sekalian itu dikerjakan secara berjamaah khusus bulan suci Ramadan. Mulai bulan silahirja, hukum sholat witir niki sekalian adalah, Nabi hukumnya adalah tidak disunnahkan. Bahkan lebih bagus kita mesak-mesak. Mulai luar bulan suci Ramadan, lagu mulai bulan suci Ramadan ya, witir niki kita gawe secara berjamaah. Nah, pengalaman maksud sekalian, kalau di Darul Mustafa sama Sayyidi Al Habib Umar, kita mengerjakan witir 11 rakaat. Lagu 3 rakaat, kerjaan teh nyakan terawih. Kira sisa nah. Karena balu rakaat ini bareh jam 2 ke malam kerjaan secara berjamaah juga. Nyempurnaannya si balu ino. Karena waktu jam 2 dia terus tok malam nyempurnaannya secara berjamaah. Nah, jari tangan tante lebalik sempurna angel bareh. Nah, bila perlu lek 10 terakhir nih dia solas buang witir teh. Lek 10 terakhir nih dia. Kenapa? Karena pelik lalu sikit tebal sekira mana? Siu. Sangat merugi teh. Tasbih, salat tasbih tidak ketinggalan ya. Terutama terakhir makin dulu sekalian adalah salat sunat hadiah. Salat sunat hadiah. Ini diriwayatkan ruya min Rasulullah SAW dalam kitab makin sekalian dikarang oleh Imam Al Habib Zain bin Sumit. Di sana disebutkan ada namanya salat hadiah. Wah, kita jelaskan si Ustaz Azhar dulu itu waktu pemakaman. Tapi dia ulang sedikit makin sekalian. Salat hadiah. Salat hadiah jok dengan si mati papu balok saya si ginta niatang. Salat niki arak 2 rakaat. Arab kira
rakaat. Siapa yang sholat hadiah bagi orang yang meninggal dunia, terutama di malam pertamanya, ini disebutkan di sana. Tidak ada malam yang paling menakutkan bagi orang meninggal dunia kecuali malam pertama. Tono betul sholat hadiah. Dia mau dia bilang malam mana 1 minggu sekali malam Jumat. Kerjakan sholat hadiah ini. Ini sholat hadiah kapanpun, setelah sholat isya, setelah sholat maghrib, waktu tahajud silakan. Nah, lebih di Ramadan ini beli hikmah makin sekalian. Di bulan suci Ramadan ini sholat hadiah ingat saya mati. Dengan papu balok taina amata, siapa yang membaca yang sholat hadiah kemudian diniatkan dia itu setelah dia selesai itu, ya Allah sampaikan pahalanya kepada ini tersebut ya, maka Allah akan datangkan 1000 malaikat ke kuburnya menemaninya sampai hari kiamat. Jemaah sholat hadiah malik tidak datang yang siu. Jemaah sholat hadiah malik. Mungkin senang papu balok taina amat tadi dalam kubur. Makin sekalian dua rakaat. Rakaat pertama apa niatnya? Niat salat hadiah. Wah. Salat sunnatul hadiah lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat hadiah 2 rakaat. Iki ya yang iki. Ya kita baca niki rakaat pertama manus sekalian baca Fatihah atau biasa sudah baca doa iftitah dulu ya. Setelah doa iftitah baca Fatihah. Jerak Fatihah ayat kursi sekali, wah. Jerak ayat kursi angka mutakasir sekali, wah. Setelah ini qul Allahu ahad salat sekali. Berapa kali? Salat sekali. Rakaat kedua pada Fatihah, jerak Fatihah apa? Ayat kursi sekali. Jerak ayat kursi apa? Alhaakumut takasur sampai terakhir sekali. Lain qul Allahu ahad berapa kali? Salat sekali. Marantan ke sholat, terus salam, terus sampai doa ini ya Allah sampai ya pahala si bacaan ini, yuk nih, maka akan berbahagialah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jangan ditinggalkan sholat hadiah niki bu sekalian. Ya tanda berbakti yok ina amak tahu ina gerak tanda silain jo. Kani warisan ina amak tahu ang melihat lo gue kalgong kubur ina amak tahu masya Allah. Yang buat yang bengak kita kubur sebalun ya. Darat tangan lagi na ama na. Bi panas, bi tiyo rebu, bi tiyo arah-arah atau tiyo batu gin tiyo. Gawat. Ini tanjalan ini ziarah dan ini kita ina ama. Selabu antek kepada ini. Lawan mah terkait dengan hari kiamat lagu begoro ina ama dari dalam kubur itu no. Datang makin sekalian. Itu disebutkan hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang meninggal dunia itu sementara nanti. Dalam hadis disebutkan niki, dengan meninggal dunia menarak datang sementara ya. Saya datang ini mana? Bedenganna mana tetanggana ini? Apa pegawaiannya mana? Wah, pada tamat di dalam kubur terus kalian ingkoto amal terputus laku amal ibadah. Dengan si Ahmad ini terputus. Nabi terputus, bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh, terputusnya niki bahasa beliau adalah ibadahnya. Ibadah dengan si mati. Misal arah-arah ina Aminah mati, terputus sama ibadahnya wah. Salat ina tahu, ngaji ina tahu, tagrusan ina tahu, sedekah ina tahu, dinarak wah. Tapi amal intifa'u amal di ghairi la yanqati. Manfaat amal ibadah dengan si hidup ya terputus. Nah, ya sini jelasan hadis niki. Dek na terputus, dek narak dalil nana, dek na sampai pahala dengan si hidup dengan si mati. Dek narak dalil nana terputus itu pahalanya ya. Karena mati dah tahuin solat malik. Masih solat ya nyampe, ya dapat cerita, nah mati keluarga, karena nunggu samu dengan kita. Munara bertetangga kecepat keluarga nyampe yang ya sholat tahiyah baca ya dan sebagainya makin sekalian senyum ya hadirin rahimakumullah. Luar biasa senang nah. Mau sedih nu jangan ada bersedih nangis ya Allah. Ini anakku ini sungguh keterlaluan ini menuarisan dengan paling bejulu nangis di dalam kubur.
Apa tangisan nama kami sekalian? Kubur-kubur, kelgong. Mun balik je pinak kulek si solah ini doang baik jangan kani balik yang putih ini darah kita angap tu. Dah pada periksa tu berwayah ada tu nujul semprot. Nah. Bagusah dulu nah. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini yang terakhir nih deh. Jadi sila nanti malam kita amalkan. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi waktu sudah mendekat di waktu maghrib nih, sekarang 20 menit. Jadi kita tutup nih deh. Kita tutup dengan sama-sama dan baca daripada doa pusaka. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabatil lana bidinina ma'al fitri unsa wa zakat, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardali qawlan wa filan tarama, warzuqil kullaha halalan da'iman wa akhilla atqiya ulama وبالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل